Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai kasus, topik, dan permasalahan kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya, hari ini kita akan mengangkat topik yang terkait dengan orang munafik ya, orang munafik. Ya, kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 1-20, manusia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah orang bertakwa, kemudian yang kedua adalah orang kafir, dan ketiga adalah kelompok orang munafik. Dan kalau munafik sendiri secara semantik sering diartikan sebagai pura-pura. Orang munafik adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan. Nah, mungkin terkait dengan penjelasan atau analisis lebih lengkap lagi, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah bagaimana dengan pengertian tersebut dalam konteks ajaran Islam? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam itu tadi di terjemahan definisi secara bahasa Indonesia ya. Bahasa, ya. Kalau di dalam Islam itu lebih tegas sebenarnya yang dimaksud munafik itu bukan sekedar pura-pura, tapi adalah orang yang berpura-pura beriman, tetapi dia sebenarnya tidak gitu ya. Dia di depan orang beriman dia ngaku iman, tapi di luar kita dia tidak mengaku. Dia sebenarnya ngaku bahwa dia bohong sama orang beriman. Sebenarnya begitu, beda ya. Jadi ada penambahan. Jadi lebih tegas. Keimanannya ya. Maksudnya pura-pura itu pura-pura Islam, iman, tapi sebenarnya di belakang kita dia tidak begitu. Itu maksudnya yang sebenarnya munafik. Iya. Kemudian dalam konteks juga mengacu pada Al-Quran atau hadis, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari orang munafik tersebut? Ya, kalau ciri-ciri mungkin karena ini kita katanya Kultum ini banyak bicara hal yang anti mainstream atau katakan ada kita ingin menyampaikan sesuatu yang baru gitu ya. Belum terangkat ya sebenarnya. Jadi kalau yang umum itu disampaikan orang kan ciri-ciri munafik ada hadis dari riwayat Abu Hurairah ya. Ya, satu kalau berkata dusta gitu ya. Nah, kemudian kalau dia berjanji dia ingkar janji, dan ketiga kalau dia dipercaya mendapat kepercayaan dia berkhianat. Nah gitu. Itu adalah ciri-ciri yang banyak di buku-buku pelajaran anak sekolah ya, dalam buku pelajaran agama. Tetapi kalau kita simak dari hadis riwayat lain ya, misalkan di hadis tadi itu yang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada di, kalau kita lihat di, misalkan aja salah satunya di kitab hadis dari Muslim ya, tadi Sahih Muslim, itu ada satu lagi yaitu riwayat dari Abdullah bin Amr ya. Nah itu dari Abdullah bin Amr itu redaksinya ada tambahan. Jadi ciri-ciri munafik di situ disampaikan selain yang 3 tadi ada tambahan satu lagi, yaitu kalau bermusuhan dia kejam. Nah ini yang kita tidak diajarkan di anak sekolah, jadi bahwa ciri-ciri munafik itu ada selain yang 3 tadi ada tambahan lagi. Ya, bermusuhan dia kejam. Ya. Ya, untuk yang ciri-ciri tambahan ini ya, bermusuhan. Tambahan bagi yang belum pernah tahu ya, yang tidak terangkat selama ini ya. Ya, tidak terinformasikan ya. Itu seperti apa penerapannya? Implementasinya. Contohnya. Nah, kalau contoh yang kontekstual nanti ya, tapi yang kalau contoh pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang munafik kan banyak ya. Itu disebutkan beberapa nama. Itu mereka itu selain dia itu pura-pura ya, pura-pura di ngaku Islam tapi ternyata tidak gitu. Ada juga yang dia itu disuruh iman sebagaimana menjalankan keimanan itu, suruh sholat dan seterusnya. Seperti orang iman yang lain, dia bilang ngapain saya ikut-ikutan orang bodoh gitu ya. Jadi itu orang-orang munafik yang dengan tanda-tanda seperti itu mereka sebenarnya dia kejam kepada Nabi Muhammad SAW berserta sahabat, karena dia di belakang kita, dia itu menusuk dari belakang, menusuk betul-betul dengan pedang. Artinya mereka itu ketika datang orang-orang kafir Mekah untuk memerangi menyerbu ya kaum muslimin,
mereka ternyata ada di pihak mereka. Itu padahal dia penduduk Madinah misalkan begitu. Jadi itu kejam itu dalam arti memang secara fisik kalau zaman dulu. Tapi kalau dalam konteks Kekinian. sekarang kekinian itu kita banyak hidup di dunia maya ini ya, banyak anak-anak yang terutama mungkin orang-orang zaman sekarang ya, zaman now itu lebih banyak hidup di dunia maya. Nah, di dunia maya itu kejam di sini bisa diwujudkan dilakukan dalam hal tulisannya, chatting, di dalam Komen. percakapan, komen itu netizen gitu ya, atau juga bisa antar orang yang pembuat konten juga ya. Itu juga bisa saling tanda kutip membunuh, tidak secara fisik tapi membunuh karakter. Jadi pembunuhan karakter dari satu orang dan ke orang lainnya. Itu bahkan ada yang mengadu-ngadu domba ya, ulama dengan ulama satu mengatakan banyak hal gitu, dipotong salah satunya diadu dengan ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan lain, seolah-olah ini dua ulama seolah-olah bermusuhan. Nah, itu adalah juga satu cara yang kejam. Indikasi dia itu sangat kejam karena dia menikam salah satu ulama. Dia akan mungkin berpihak kepada ulama A dan ulama B ini dia benci ya misalnya. Terus disampaikan di mana itu nampak salah lah dengan ini, padahal konteks keseluruhan pembicaraan dari ulama B itu yang dia benci itu sebenarnya tidak begitu, tidak mengatakan hal itu, tapi dipotong sedikit sehingga seolah-olah dia mengatakan begitu. Jadi ini konteks sekarang itu adalah termasuk kejam, termasuk munafik. Jadi hati-hati. Ya, itu bisa jadi. Jadi dia menikam dari belakang, bukan secara fisik tapi pembunuhan secara karakter. Nah, ya, begitu. Ya, jadi pada masa sekarang permusuhan secara kejam itu tidak selalu fisik ya, bertemu secara fisik, membunuh bukan fisik. Balik layar juga bisa menjadi ajang permusuhan ya secara kejam ya. Ya, betul. Ya, saya rasa itu yang mungkin kita bisa ya hari ini ya. Terima nah, kasih kesimpulannya yang bagus tadi. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.